Selamat pagi saudaraku, salam sehat selalu ya. Jangan lupa hati harus gembira, karena hati yang gembira adalah obat yang paling mujarab. Pagi hari ini saya ingin membahas tentang pernyataan mantan BIN, Bapak Hendro Priyono. Mungkin saudara semua sudah kenal siapa Bapak Hendro Priyono. Bapak Hendro Priyono mengatakan dengan tegas lewat di TikTok saya bahwa intel daripada Amerika, kalau saya tidak salah namanya CIA, dan intel daripada Inggris sedang melakukan kerja-kerja nyata di Indonesia ini. Jelas target mereka adalah ingin membuat negara Indonesia ini chaos. Ya, kalau sudah chaos, sesama anak bangsa akan ribut dan sudah pasti Indonesia akan pecah dan hanya tinggal kenangan. Negara sekelas Uni Soviet saja begitu besar dan kuat bisa dihancurkan sama mereka, ya, apalagi Indonesia. Tentulah cara menghancurkannya adalah para agen-agen Amerika Serikat dan Inggris menggunakan sekelompok orang yang hanya mementingkan uang dan mementingkan jabatan dan mementingkan golongannya. Dan siapa yang ditarget yang bisa digunakan untuk meruntuhkan, menghancurkan Indonesia ini? Sudah pasti yang ditarget adalah mantan Presiden Indonesia Bapak Joko Widodo. Kenapa Bapak Joko Widodo ditarget? Karena waktu pada masa pemerintahan Bapak Joko Widodo ini terlalu berani. Coba Anda lihat, terlalu berani Bapak Joko Widodo melawan mereka di masalah CPO, ya, melakukan memaksa membeli saham Freeport, ya, memaksa mengambil alih banyak seperti Inalum di tempat saya, ya, sudah diambil alih sama Indonesia, dan banyak hal-hal yang mengganggu, ya, bisnis-bisnis daripada orang-orang yang di Amerika Serikat dan di Eropa. Dan ketika kepentingan mereka terganggu, mereka menggunakan uangnya untuk menghancurkan suatu negara dengan membujuk, ya, mengajak para tokoh-tokoh yang ada di negara tersebut untuk melakukan sesuatu. Terbayang nggak kita, ya, Roy Suryo, Dr. Tifa, Resmo Sianipar, mereka menggunakan isu yang murahan, masalah ijazah, terus menerus, dan ini dibiarkan oleh Bapak Prabowo. Saya mau bilang sama Anda Bapak Prabowo, ya, Anda itu tidak akan pernah jadi Presiden Republik Indonesia ini kalau Anda tidak bergabung dengan Bapak Jokowi. Anda tidak akan pernah jadi jenderal kalau Anda tidak diangkat jadi jenderal oleh Bapak Jokowi. Jadi tidak bisa Anda merangkul semua tokoh-tokoh, ya. Bagaimana mungkin konsep Anda ingin merangkul semua tokoh-tokoh? Nggak bisa Bapak Prabowo, stop. Fokuslah Anda untuk membangun bangsa ini. Orang-orang yang berusaha untuk membuat kegaduhan, tangkap saja, ya. Jangan takut, Anda tidak bisa merangkul semuanya. Kenapa kali Anda susah? Perlu saya ajari Anda Bapak Prabowo. Dalam satu keluarga aja Bapak Prabowo ada 5 anak. Belum tentu orang tua itu bisa merangkul semua anak-anaknya, ya. Sama juga, semua tokoh-tokoh di Indonesia ini memiliki kepentingan politik yang dasar. Contoh seperti saya, ya. Saya diajari orang tua saya untuk cinta mati sama Indonesia ini. Saya disekolahkan mendapat beasiswa ke Belanda, ya, hanya untuk, ya, membangun Indonesia ini melalui pendidikan. Saya dilatih dan saya balik ke negara saya membangun sekolah. Kenapa saya tidak mementingkan diri saya? Karena saya sudah didoktrin sama orang tua saya. Kepentingan Indonesia itu nomor 1, ya. Jadi Anda jangan nggak tahu. Jadi ada juga tokoh-tokoh Indonesia ini yang sudah didoktrin dulu bahwa Indonesia ini harusnya jadi negara Islam. Indonesia ini harus menggunakan syariat Islam. Itu ada mereka bergabung di HTI dan HPI. HTI dan HPI ditutup sama Bapak Jokowi, sehingga wajar juga mereka ribut dan benci kali sama Bapak Jokowi. Anda tahu nggak itu Prabowo? Anda tidak bisa merangkul kalau orang seperti itu. Nggak bisa Anda rangkul semua tokoh-tokoh. Terus Megawati, Anda tahu nggak sih Pak Megawati? Megawati ini kan kena anak presiden, ya. Dari awal dia sudah jadi orang hebat.
Jadi ketika ada orang yang menurut dia mengkhianati dia, dia gak peduli, dia akan serang terus orang itu. Ya, dia lebih mementingkan partainya. Saya kader PDIP 10 tahun. Bagaimana mungkin dia mengatakan tokoh-tokoh yang jadi gubernur dari partai PDIP adalah merupakan petugas partai? Tidak mungkin. Dari sini kan kita lihat, ya, Megawati pasti tidak pingin Indonesia ini besar, menjadi besar kalau kepentingan partainya terganggu. Enggak. Ini bisa kita lihat ketika Ganjar kalah semakin masif. Tidak ada satu kata pun kata dari Megawati untuk meluruskan. Kalau masalah ijazah, yang paling bertanggung jawab itu adalah partai PDIP karena dari awal dia yang mengusung. KPU juga bertanggung jawab. Jadi ini jangan dibiarkan. Seharusnya Indonesia, ya, harus meluruskan sejarah, ya. Soeharto dan ante-antenya, Anda Trisno, Anda dulu juga kan wakilnya Presiden Soeharto, lama Anda, ya. Anda tahu nggak dosa-dosa Soeharto? Tapi kan pada saat itu Anda diam saja. Kenapa? Nggak berani Anda lawan Soeharto, ya. Masalah G30 SPKI ini paling fatal sampai sekarang belum lurus, ya. Padahal sudah terang benderang, file di Amerika Serikat sudah dibuka bahwa ada campur tangan Intel Amerika pada saat gerakan G30 SPKI itu sudah direncanakan untuk menghancurkan Soekarno dan para jenderal yang setia sama Soekarno. Bagaimana mungkin yang dibunuh, yang diculik adalah orang-orang jenderal yang dekat sama Soekarno, sementara Soeharto tidak diculik, ya. Bagaimana mungkin Soeharto bisa begitu tega memerintahkan tentara angkatan darat untuk memburu ribuan masyarakat Indonesia yang dikatakan terkena PKI. Padahal pada saat itu, ya, masyarakat Indonesia itu tidak tahu, namanya masyarakat Indonesia kan belum ada sekolah pada saat itu. Diajak masuk partai PKI, ya nggak salah juga karena pada saat itu PKI ada partainya. Dikasih cangkol, terdaftar, dikasih anggota. Terus ketika terjadi pemberontakan G30 PKI, mereka dikejar, dibunuh. Ada ribuan, bahkan puluhan ribu mati sia-sia dibunuh oleh rakyatnya sendiri. Padahal tentara itu tidak boleh membunuh rakyatnya, tidak boleh membunuh orang yang tidak megang senjata. Tentara itu tugasnya untuk perang. Jadi kalau tentara itu diizinkan membunuh kalau lagi perang atau lagi melawan orang yang pakai senjata. Ada nggak pemerintah Indonesia meminta maaf sama keluarganya? Ya, ada nggak? Tidak ada sampai sekarang. Seharusnya Anda memiliki hati nurani Indonesia. Anda minta maaf, data baik-baik, ya, akuin kesalahan biar Indonesia ini makin besar. Sejarah harus diluruskan. Sejarah harus diluruskan. Minta maaf. Ya, saya bisa pastikan orang-orang yang masuk PKI pada saat itu tidak tahu namanya diajak masuk partai. Sampai sekarang pun banyak di daerah kalau diajak masuk partai, ayo dikasih uang, ayo dikasih cangkol, ayo nama petani. Jadi gimana perasaan keluarganya yang dibunuh itu? Seharusnya pemerintah Indonesia minta maaf, memberi santunan, mengakuin kesalahan, membuka aja masalah G30 PKI, ya. Jadi seharusnya Roy Suryo dan Resmond Sianipar dan kawan-kawan itu fokuslah kita saat sekarang ini memberantas korupsi, ya. Roy Suryo, ya, Lai Sianipar, ya, Resmond, ya. Korupsi ini harus diberantas karena tidak ada satupun negara di dunia ini yang maju karena korupsinya besar. Tidak, harus diberantas. Fokuslah Anda DPR mengesahkan undang-undang pemberantasan aset. Itu tugas Anda, Pak Prabowo. Jadi orang-orang jangan kita biarkan agen-agen Amerika, Inggris menghancurkan, mengobok-obok Indonesia ini. Udah, orang-orang yang terus-menerus membuat kegaduhan, proses saja. Itu lebih baik daripada membenturkan sesama anak bangsa, ya. Itu lebih baik, Pak Prabowo. Anda tidak bisa merangkul semua, nggak usah negara ini. Dalam satu keluarga saja kita tidak bisa merangkul semua anak kita untuk baik-baik. Itu terbukti banyak kasus masalah warisan di negara ini, ya. Apalagi tokoh-tokoh nggak bisa. Yang penting kalau melanggar hukum, eksekusi, tangkap. Salam dari saya, Trio Sianturi. Mereka.